Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amarta. Dr. Amarta. Ini banyak yang sering nanyain ya, beli surat berharga negara bagus nggak? Cocok nggak kita investasi di SBN? Karena berbeda dengan reksadana dan saham ya, yang memiliki volatilitas. Apalagi saham kan volatilitasnya tinggi banget dan susah untuk memprediksinya ya. Sedangkan SBN itu adalah investasi yang sangat mudah diprediksi. Atau bisa dibilang kita bisa memprediksi tanpa perlu memiliki kemampuan meramal di masa depan. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya, saya tunggu. Terima kasih. Surat berharga negara ini kan masuk ke dalam investasi yang low risk, low reward juga ya. Dia itu bisa dibilang seaman deposito gitu, bahkan lebih aman lagi ya. Tapi returnnya memang kadang-kadang lebih besar daripada deposito, lebih besar lagi sedikit lah. Buat yang belum ngerti SBN, surat berharga negara, dengerin ini dulu. Buat yang udah paham tentang SBN dan pengen tahu tuh kenapa sekarang bukan waktu yang tepat untuk beli SBN, silakan skip ke menit ini ya. Jadi surat berharga negara itu yang sering dikenal ada dua ya, yaitu SBR dan ORI. Jadi kalau SBR itu saving bonds retail ya. Sebenarnya dia surat berharga negara retail sih, surat berharga retail lah bilang. Jadi kalau teman-teman naruh 100 juta di SBR ya misalnya ya, uangnya itu biasanya akan di lock 2-3 tahun. Nanti setelah tahun ketiga akan dikembalikan utuh 100%. Itu udah dijamin loh oleh negara. Dan selama 2-3 tahun ini kita bakal mendapat kupon. Kupon itu dibayarkan rutin setiap bulan loh. Dan return bulanannya itu memiliki nilai yang sudah dijamin minimalnya, alias floornya udah ada gitu loh. Ya kita ambil contoh ya, misalnya SBR 010 di tahun 2021 kemarin. Dia kupon floor itu 5,1%. Jadi kalau kita naruh 100 juta dalam setahun tuh kita dapat 5,1 juta ya. Atau misalnya kalau dibagi 12 itu kita dapat 425.000 sebulan. Tapi ini belum dipotong pajak ya. Dan kalau performa negara lagi bagus, memang kadang-kadang kita dikasih lebih dari floor itu. Jadi bisa aja di atas 425.000 sebulan. Nggak ada drawdown, nggak ada minus, nggak ada merah. Jadi nggak usah mikir grafik turun-turun, nggak usah stres ya. Jadi itu sesuatu yang sudah predictable ya. Sudah bisa diduga ya gitu loh. Endingnya di mana. Kalau ORI gimana Pak Kepala Sekolah? Kalau ORI itu adalah obligasi negara retail ya, harusnya kan ONR tapi ORI jadi lebih apa ya lebih gaul. Bedanya kalau ORI ini dengan SBR ya, kalau ORI itu dia nggak di lock. Artinya uang kita nggak ditahan 2-3 tahun. Karena apa? Karena ORI itu bisa diperjualbelikan di pasar sekunder istilahnya. Biasanya ada bank yang siap membeli ORI kita gitu loh. Jadi dananya nggak ditahan gitu. Suatu waktu perlu uang bisa ditarik. Dan kadang-kadang kalau performanya bagus, ORI itu bisa dijual lebih mahal loh. Misalnya kita beli kemarin 100 juta, bisa dijual 102 juta misalnya. Biasanya peminatnya banyak itu kalau suku bunga Indonesia, suku bunga bank lagi turun ya. Jadi orang-orang daripada naruh di deposito, naruh di bank, lebih baik dia naruh di ORI gitu loh. Untuk imbas hasil returnnya juga sama sih kayak SBR ya, kita dikasih kupon yang sudah memiliki floor gitu. Jadi ya rutin ya, setiap bulan nilainya juga diatur gitu. Contohnya ini ya, ada ORI 21 yang launching pas nih 24 Januari pas saya rekaman video ini, 4,9% per tahun. Jadi kalau kita naruh 100 juta dapat 4,9 juta setahun, atau dibagi 12 408.333 rupiah. Belum dipotong pajak. Jadi kupon pajak obligasi itu dulu 15% ya, sekarang jadi 10%. Turun pajak untuk ORI ya. Bagus sih. Di mana kita bisa beli SBN? Kalau Anda memang punya bank yang sudah Anda percaya, kita bisa beli di bank kok. Hampir semua bank di Indonesia itu adalah mitra untuk SBN. Tapi sekarang lebih canggih ya, ada aplikasi-aplikasi seperti Bibit. Bibit udah bisa beli SBN ya, asal kita connect ke Stockbit-nya. Silakan gunakan link referral di bawah ya untuk dapat cashback 25.000 alias uang gratis. Silakan dimanfaatkan dengan baik dan benar setiap Anda membeli reksadana ataupun saat Anda membeli SBN. Oke, sekarang ke topik ya. Kenapa sekarang bukan momen yang pas untuk beli SBN? Teman-teman tahu nggak, sekarang suku bunga itu lagi rendah banget. Jadi suku bunga acuan sekarang di 2022 itu 3,5%. Oke, which is so low, so
Halo. Otomatis ya SBN itu nggak bakal jauh-jauh lebih tinggi daripada 3,5%. Kita bisa cek nih untuk Ori 21 aja dia ngasih 4,9%. Ada juga untuk SBR 011 nih kita belum tahu berapa bunga return yang akan diberikan. Ori 022 juga kita belum tahu ya. Ya memang kan untuk saat ini Ori 021 itu 4,9% lebih besar daripada bunga deposito ya. Tapi kan kita tidak bisa prediksi nih beberapa tahun ke depan ini gimana. Situasi pandemi membaik, vaksin booster, bisa aja bunga deposito ini, suku bunga bank ini lebih tinggi dari 4,9%. Apa yang terjadi bila teman-teman naruh misalnya di SBR yang di lock ya? Uang Anda ketahan selama 2-3 tahun di tempat-tempat dengan bunga yang lebih rendah daripada suku bunga bank biasa gitu. Kita ambil contoh misalnya di 2021 ya, SBR 010 yang ngasih 5,1% gitu. Misalnya kita ngambil SBR 010 ya. Jadi dia ngasih 5,1% per tahunnya. Dan dia jatuh tempo dalam 2 tahun atau bahasa halus dari bahwa uang Anda di lock selama 2 tahun. Ya memang sih ada fasilitas early redemption ya. Jadi bisa ditukarkan misalnya 1 tahun udah bisa ditukar nih. Cuma itu ya kita nggak bisa ngejual lebih dari 50% biasanya. Misalnya kalau kita punya 100 juta cuma bisa dijual 50 juta aja early redemption itu. Early redemption itu harus dilaporkan pada tanggal 27 Juli 2022 sampai 4 Agustus 2022. Gini loh teman-teman. Ini kan bunga 5,1% dan di lock selama 2 tahun. Andai kata nih keadaan membaik, suku bunga di bank juga misalnya di atas 5,1%, kan lebih untung bila kita naruh di deposito kan. Sementara uangnya nyangkut, uangnya di lock di tempat-tempat yang seperti ini gitu loh, ngasih suku bunga yang rendah banget. Jadi kalau suku bunga bank naik, deposito normal lagi, kita akan terjebak di investasi yang terlalu low risk dan low reward juga ya, low return gitu. Mungkin di saat deposito biasa sudah kembali menyentuh angka 5-6%, kita bakal nyangkut di return yang hanya 4-5% gitu misalnya. Nah, itu di lock 2-3 tahun. Paham nggak teman-teman? Kalau nggak paham, klik aja back 2 kali, mau didengerin pelan-pelan. Semoga teman-teman memahami ya. Atau masuk ke kelas Discord. Di Discord mungkin kita bisa tanya jawab, nanti saya jelaskan lebih rinci lagi. Terus kapan sih waktu yang tepat untuk beli SBN gitu? Saya sudah sampaikan di awal tadi ya teman-teman ya. SBN itu sangat predictable, sangat bisa diprediksi. Misalnya dia udah bilang returnnya 5% ya 5% gitu loh. Kalau dia bilang 6% ya 6%, 7% ya 7% gitu. Jadi kalau memang teman-teman ngerasa return sebesar itu cukup untuk memenuhi kebutuhan, ya silakan itu loh. Karena kan pokoknya dijamin dan Anda bisa hidup dengan kupon bulanannya gitu. Terutama buat teman-teman yang udah mendekati pensiun ya atau yang sudah pensiun ya. Saya pernah jelasin di investasi level 0 sampai 4 ya di video yang ini. Jadi yang sudah apal pengeluaran rutinnya seberapa, enak banget investasi di SBN. Karena kan nominalnya dijaga oleh negara dan kita bisa tidur tenang, cukup menikmati kupon bulanannya. Contoh misalnya kita sudah berkeluarga, udah punya anak, kita sudah tahu nih misalnya pengeluaran SPP anak kita tuh berapa. Daripada kita kasih uang misalnya 500 juta ke anak kita, mending uangnya kita taruh aja di SBN. Nanti bunga atau kupon bulanannya itu bisa digunakan untuk dia bayar SPP ataupun kebutuhan dia selama kuliah itu kan gitu. Kalau Pak Kepala Sekolah sendiri gimana? Nabung nggak di SBN gitu? Jujur saya rutin nabung di SBN. Ya walaupun porsinya nggak terlalu besar ya. Karena mindset saya sendiri adalah untuk membantu negara. Jadi daripada negara minjam uang dari luar negeri misalnya, lebih baik dia minjem dari rakyatnya sendiri gitu loh. Bagimu negeri. Tapi saya masuk itu biasanya di posisi-posisi di SBR 006 nih ya. SBR 006 di tahun 2019 ini. Jadi dia ngasih floor itu 7,95%, jadi hampir 8% ya, dan aman karena kan dijamin oleh negara ya pokoknya gitu. Jadi kalau kita masuk misalnya di 7,95%, terus tiba-tiba suku bunga bank turun, kita masih bisa menikmati return yang 7,95% itu dalam posisi aman ya gitu. Saat orang-orang lain udah kebingungan di mana mau mindahin depositonya gitu. Reksadana pasar uang aja kan kemarin cuma ngasih 6%-an gitu. Masih termasuk moderate ya, bukan sebenarnya low risk banget gitu. Ini baru yang low risk gitu. Ya kan ada yang aman beli kayak Dana Mas Stabil, SSF itu. Itu sebenarnya kan masuk reksadana obligasi. Teman-teman harus pahami ya, reksadana obligasi itu ada kemungkinan drawdown-nya. Walaupun selama ini performanya bagus, drawdown-nya 0,09% atau bahkan 0% ya untuk SSF ya, tetap aja itu medium risk gitu. Bisa nggak membayangkan dengan mindset Anda nabung uang yang cukup besar, misalnya uang pensiunan Anda, terus tiba-tiba minus 0,1% aja. 0,1% dari 10 miliar misalnya, contoh ya kan, ya lumayan juga berasanya kan gitu.
Ya, semoga video ini bermanfaat dan Anda bisa mengatur strategi ke depannya seperti apa. Semoga semua mencapai kebebasan finansialnya. Semoga semua sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.